Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nelly Siswandi, channel ibu rumah tangga dengan segudang aktivitas di rumah. Senang sekali bisa share kegiatan hari ini lagi ya bunda. Nah di sini aku baru selesai makan siang, jadi selesai makan aku langsung cuci piringnya. Kebetulan ini cucian piring aku itu nggak ada, jadi habis makan aku langsung nyuci piring biar nggak jadi numpuk-numpuk gitu ya bun, jadi harus cepat-cepat dicuci karena kalau udah numpuk itu tuh jadi malas ya teman-teman. Jadi kayak gini habis makan langsung dicuci. Aku juga ngajarin anak-anak untuk cuci piring, selesai makan langsung cuci piring mereka sendiri. Jadi di sini tuh cuciannya jadi nggak banyak gitu ya bun. Jadi sekarang tuh aku lagi ngajarin anak-anak untuk mereka tanggung jawab sama diri mereka sendiri, minimal mereka cuci piring mereka sendiri gitu ya, biar nanti jadi kebiasaan mereka sampai besar, biar nanti tuh mereka juga bertanggung jawab, bisa bantu-bantu juga kita di rumah, nggak hanya ongkang-ongkang kaki gitu ya bun. Bukan maksudnya itu keras sama anak, tapi untuk di zaman sekarang itu kan anak-anak sukanya main-main HP, kadang sampai lupa waktu. Jadi di sini aku mau tuh anak-anak tuh bisa bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri aja, itu udah cukup ya Bu. Kalau si Abang Pedro itu kan udah kelas 5, jadi udah lumayan besar, udah lumayan ngerti. Jadi di situ juga aku ngajarin Abang Pedro itu untuk bantu. Kadang-kadang aku suruh angkat pakaian gitu ya Bun. Dan dia juga mau untuk jemur-jemur pakaian juga mau, biar nanti kalau mereka udah sekolah jauh, nggak dekat-dekat kita orang tua, mereka bisa ngurus diri mereka sendiri. Hanya itu sih ya tujuannya. Nah lanjut, tadi udah selesai nyuci piring, sekarang aku ngelap kompor. Tadi itu habis masak telur untuk anak-anak makan, jadi ada kena percikan minyak sedikit di kompornya. Sebelumnya udah aku bersihin, cuman karena untuk masak telur, kadang-kadang kalau masak telur kan kayak kecipratan minyak goreng gitu kan di pinggir-pinggirnya, jadi aku lap lagi deh. Sekalian habis ngelap kompor aku lanjut untuk bersihin meja. Kayaknya itu di kamera bersih ya bun, tapi sebenarnya itu ada debu-debu kecil gitu ya, jadi harus dilap. Apalagi warna wallpapernya ini tuh agak putih gitu ya bun, krem gitu, krem apa sih ya, pokoknya gitulah. Jadi terang, kelihatan sekali untuk kotor-kotorannya ya, apalagi debu-debu kecil. Jadi harus sering-sering dilap sih, udah pakai wallpaper ini jadi lebih kelihatan gitu debunya ya. Kalau pakai meja yang kemarin yang sebelumnya yang belum dikasih wallpaper itu kan nggak kelihatan ya bun kotorannya, tapi biasa aku lap juga. Tapi berhubung sekarang udah dipasang wallpaper jadi lebih kelihatan tuh kotornya, jadi nambah kerjaan lagi gitu ya. Oke lanjut, untuk ini sekarang aku nyapu di lantainya. Nah gorden kolongnya itu kemarin tuh kan aku lepasin sekalian dicuci, dan ini belum aku pasang ya bun karena gorden kolong itu kan aku jahit ulang, jadi bikin lubangnya agak besar, jadi nanti tuh bisa pakai kayu kecil atau apa gitu ya untuk nyantolnya, biar nggak pakai tali. Soalnya kalau pakai tali itu kan lama-lama kendor ya bun, jadi susah gitu ya, aku nggak suka ngelihatnya kayak nggak rapi. Jadi di sini tuh belum selesai aku jahit, makanya belum dipasang. Soalnya aku jahitnya itu pakai manual ya teman-teman, aku jahit tangan sendiri, makanya belum selesai. Karena lumayan kan ada 4 gorden, itu lumayan lama ngejahitnya. Karena aku ngejahitnya juga nggak fokus ya bun, kadang-kadang pas udah nggak ada kegiatan yang lain baru aku jahitnya. Kalau dulunya itu aku tuh paling suka ngejahit ya bun, nggak tahu kenapa untuk sekarang lumayan malas. Padahal tuh dulu aku tuh paling rajin ngejahit, jadi tuh satu hari tuh bisa aku ngejahit beberapa baju gitu ya. Tapi sekarang itu nggak tahu kenapa, pokoknya malas. Si Pak suami juga kemarin bilang kok sekarang itu jarang-jarang ngejahit, padahal dulunya tuh kan rajin ngejahit kata Pak Su. Soalnya ada celana Pak Su yang sobek, jadi itu aku sampai sekarang belum jahit-jahit. Jadi itulah, nggak tahu kenapa rasa malas itu luar biasa, jadi susah dilawan gitu ya. Oke udah selesai ngeberesin dapurnya, lupakan soal menjahit. Sekarang aku mau angkat pakaian.
Karena cuacanya cerah jadi pakaian cepat kering. Kebetulan ini tuh pakaian yang kemarin udah aku cuci, soalnya kemarin kan hujan, jadi itu nggak dijemur di luar, jadi nggak terlalu kering gitu ya. Jadi sekarang udah dijemur, terus udah kering deh. Berhubung pakaiannya nggak banyak, terus kegiatan aku yang lain juga udah pada beres, nyuci udah beres, nyapu sudah. Jadi siangnya tuh biasanya aku tidur siang, tapi ya udah ini karena pakaiannya nggak banyak, kebetulan udah kering, jadi aku langsung lipat sih pakaiannya. Nah jadi nanti habis lipat pakaian ini baru aku untuk bocil-bocil bobok siang ya say. Boci-boci istilahnya gitulah ya. Nah ini si adek Gempi ngapain juga joget-joget kayak gitu. Memang suka ganggu sih kalau lagi syuting-syuting kayak gini, lagi record, pasti anak-anak tuh ada-ada aja tingkahnya gitu ya. Itu si adek Gembi sama Kak Iya lagi asik main di sebelah. Mereka tuh lagi main, nggak tahu itu kayak main rumah-rumahan gitu ya. Biasalah anak-anak ya. Mohon maaf kalau suara anak-anak itu ikut ke record di suara aku ya teman-teman. Karena di sini tuh aku lagi rekam suara tapi mereka masih pada main, dan mereka juga nggak mau dibilang, disuruh agak dikecilin suaranya tapi mereka nggak mau dengar, jadi alhasil agak kerekam gitu ya di sini. Nggak apa-apa sih, nggak terlalu mengganggu gitu ya. Yang penting suaranya bukan suara tangisan gitu ya bun. Kalau suara tangisan itu parah sih, karena mereka juga tuh nggak tidur siang, jadi siang-siang bolong kayak gini tuh mereka aktif masih main kayak gini, jadi nggak ada sepi-sepinya. Kalau malam itu mereka tidurnya agak lambat, biasa jam 9 baru tidur. Aku juga nggak bisa terlalu malam tidur, jadi ya udah deh siang gitu aku ngerekam suaranya. Nggak apa-apa sedikit ada suara anak-anak, yang penting nggak terlalu ribut. Yang paling ribut ini tuh suara si adik Gembi ya bun. Itu si adik Gembi biasanya paling rajin tidur siang. Nggak tahu kenapa ini dari selibur kami jalan kemarin itu ya, ada jalan-jalan sebentar. Jadi dari situ dia mulai nggak terlalu mau tidur siang ya bun. Jadi tidurnya tuh udah sore. Jadi di jam siang kayak gini tuh dia nggak pernah tidur siang lagi. Nggak tahu kenapa, mungkin ya itulah kali ya perubahan si anak-anak. Yang kemarinnya itu dia tuh paling nggak mampu yang namanya nggak tidur siang ya bun. Nah sekarang itu tuh dia sanggup untuk nggak tidur siang, jadi lebih ke asikan main gitu ya. Tapi kalau udah sore dia mulailah tidur siang, jadi malam agak lambat tidur jadinya. Ya gitulah si adik Gembi. Oke, ini udah selesai ngelipat pakaiannya. Sekarang aku mau nyusunnya lagi ke lemari. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.